Kami rindu suara Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lepaskanlah dahaga kami, penuhilah kami dan puaskanlah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan urapi telinga hati pikiran kami yang mendengarkan sabda-Mu, sebagaimana Engkau juga mengurapi mulut bibir perkataan hamba-Mu yang memperkatakannya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Dikau ya Allah, yang membawa kami bukan semakin dekat tapi malah semakin jauh, yang dicuri setiap perkataan oleh iblis, kami ikat tolak patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah otoritas Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh meneguhkan hati kami, memperbaharui hati kami, mengubah langkah hidup kami menuju kehendak dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini tema ibadah kita adalah khotbahnya adalah harta yang tak ternilai ya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengawali dengan sebuah kisah atau cerita saudara ya. Ada satu orang pendeta yang berkesempatan untuk melayani, dia berkhotbah di sebuah penjara saudara-saudara. Lalu dalam khotbahnya itu temanya tentang membawa jiwa kepada Tuhan, kira-kira gitu begitu ya. Pendeta berkhotbah bahwa kita harus bawa jiwa kepada Tuhan sebagai tanda syukur, sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa ketika kita bawa jiwa kepada Tuhan, maka Tuhan sorga bersukacita dan kita akan diperhitungkan dalam kerajaan Allah kelak, begitu ya, dan seterusnya. Nah ketika selesai khotbah itu, selesai ibadah, seorang warga binaan atau napi itu datang menghampiri pendeta. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau tanya, tadi Pak Pendeta kan ngomong kalau kita bawa jiwa kepada Tuhan itu kita akan diperhitungkan nanti dalam kerajaan sorga. Upah kita akan ada dalam kerajaan sorga, ada upahnya bagi kita di sorga, kira-kira gitu. Lalu dia bilang, kalau gitu Pak Pendeta, apakah 3 orang yang kemarin saya bunuh itu termasuk nggak saya bawa jiwa kepada Tuhan? Saudara-saudara, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi saudara-saudara, pesan itu bisa saja sulit atau bahkan bisa saja salah dimengerti oleh penerima pesan dan saudara-saudara. Oleh karena itu perlu sekali dibuat contoh ya, perlu sekali dibuat ilustrasi, perumpamaan untuk menolong pendengar menangkap dengan benar pesan dari si pemberi pesan. Nah saudara-saudara, itu sebabnya dalam Matius pasal 13 ini, dalam 2 minggu saya kemarin khotbah juga di pos juga ya bersama-sama Ibu Samirana kemarin, kami juga khotbahnya dari Matius 13 ini tentang perumpamaan saudara. Nah oleh karena itu Yesus memberikan perumpamaan saudara, dalam bercerita, dalam menyampaikan sebuah pesan. Nah saudara-saudara, apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu biasanya adalah sebuah kisah praktis saudara-saudara. Kisah praktis yang artinya orang bisa paham cerita tentang itu ada dalam keseharian orang-orang. Lalu kemudian biasanya itu dibuat perbandingan. Yesus buat perbandingan, misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang, Bapak Ibu ya. Ada anak sulung dan ada anak yang bungsu. Orang bisa membandingkan mana yang baik, mana yang enggak, kayak gitu ya. Lalu saudara bisa ingat juga ada perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 media. Ada yang di tanah yang ada di pinggir jalan, ada yang di batu yang keras, ada yang kemudian benih itu dihimpit oleh semak duri, lalu ada yang tumbuh di tanah yang subur, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu kalau baca perumpamaan Yesus, selalu dia pakai komparasi, perbandingan. Bahkan waktu kita baca juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, ada orang Samaria yang dianiaya, lalu lewatlah satu orang begini, itu semua perumpamaan, saudara. Tujuannya dan semua perbandingan itu adalah sebuah simbol dari pesan-pesan kebenaran secara rohani yang Yesus tujukan kepada pendengarnya. Bapak Ibu sekali lagi, semua tujuan perumpamaan itu adalah memudahkan pendengar untuk menangkap dengan clear, dengan jelas pesannya apa, maknanya yang sebenarnya itu apa, saudara. Tapi ada beberapa bagian yang kadang-kadang memang itu membutuhkan perenungan secara spesifik, secara khusus. Oleh karena itu kadang-kadang Yesus itu bukan hanya dia menyampaikan kepada pendengar, tetapi dia ajak muridnya. Setelah itu dia jelaskan lagi, saudara-saudara.
Dia jelaskan secara detail. Nah, beberapa perumpamaan itu kan seperti itu ya mekanismenya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa perumpamaan ini penting sekali diberikan untuk supaya pendengar mengerti makna sebenarnya dari pesan itu. Nah, saudara-saudara, untuk memahami Matius 13 ini, ya, pesannya saudara-saudara, maka kita rasanya perlu untuk memahami konteks yang kita melihat, saudara, untuk konteks yang lebih luas. Kita melihat konteks yang lebih luas dari Injil Matius ini, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, Yesus kan sedang bicara tentang kerajaan sorga, Bapak Ibu. Betul ya? Yesus sedang bicara tentang kerajaan sorga. Gak mudah menjelaskan tentang kerajaan sorga. Saya mau katakan gini, ini bukan problem di masa waktu Yesus para murid saja. Sampai sekarang pun mungkin kita mikir nih, kerajaan sorga itu apa sih? Di pulau mana sih dia itu? Di benua mana? Sehingga kadang-kadang kita juga bicara gini, ya Tuhan, biarlah persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan sorga. Kita berpikir tentang memperluas area geografi, saudara. Nah, ini menolong kita, saudara-saudara. Nah, maka kita perlu melihat secara luas frame-nya, saudara. Nah, dalam Matius pasal 3 ayat 2, Yohanes sudah bicara tentang kerajaan sorga. Dia katakan gini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu kerajaan sorga bukan naik kereta, Bapak Ibu. Kerajaan sorga itu bukan guduk, udah dekat 2 kilometer lagi. Bukan gitu, saudara-saudara. Ini yang menolong kita untuk memahami itu, saudara-saudara. Beberapa kali, bahkan itu dalam Injil Matius 32 kali disebutkan, saudara-saudara. Nah, dia memberitakan tentang kerajaan sorga. Dia mengatakan bahwa akan ada raja sudah datang saat ini. Raja itu yakni Kristus. Kalau aku membaptis dengan air, dia nanti akan membaptis dengan roh dan api, dikatakan ayat 11. Bahkan ayat 12 dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Saudara-saudara, sebagai hakim, Yesus itu akan memisahkan gandum dan juga sekam. Gandum dikumpulkan dalam lumbung, lalu sekam itu dikumpulkan untuk dibakar. Kemudian Yohanes membaptis Yesus, di mana dia adalah Mesias yang diurapi, wujud dari nubuatan nabi-nabi pada masa lalu. Dia yang datang menyatakan kerajaan Allah. Itu dalam ayat 13 dan 17, saudara-saudara, dalam pasal 3 tadi di depan. Saudara-saudara, dengan pernyataan Yohanes Pembaptis itu sepertinya clear, saudara. Kerajaan sorga itu ada dalam diri Kristus Yesus ketika dia datang. Tetapi Bapak Ibu, dalam Matius pasal 13, 10 bab kemudian, 10 pasal setelah pasal 3 tadi, kelihatannya itu nggak terjadi, saudara-saudara. Harusnya clear, pesannya itu Yohanes tadi sudah kasih dengan jelas, tetapi ternyata tidak, saudara. Memang Yesus hadir, dia mengajar, dia menyatakan kesembuhan, bahkan mengusir banyak setan, saudara. Tetapi toh dalam pasal 13 kita menemukan kebanyakan orang masih bingung, bahkan masih tetap menolak dia, menjaga jarak aman dengan Yesus, saudara. Bahkan orang-orang Farisi menentang, bahkan juga berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus, saudara. Bahkan nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam pasal 13 ini kalau kita lihat ayat selanjutnya, orang-orang dari kampungnya sendiri ketika Yesus datang ke Nazaret, orang di kampungnya itu pun menolak dia. Dia mengatakan, loh ini kan anak si Yusuf, tukang kayu itu. Wah, ini nggak bisa nih, nggak bisa terima. Usir dia, ditolak, saudara-saudara, Yesus. Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian meragukan atau mempertanyakan apakah Yesus ini benar-benar Mesias. Benarkah raja yang diurapi itu dia ini? Saudara-saudara, dalam pasal, kalau kita lihat pasal 12, orang banyak menolak. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri pasal 11 dalam Matius itu juga menanyakan itu. Dia suruh muridnya, coba tanyakan dia nggak itu Mesias itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, murid-murid bingung tentang konsep mesianik dan kerajaan sorga. Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu, mereka juga bisa salah mengerti. Karena konsep mesianik dan kerajaan sorga itu tidak berkembang seperti yang mereka harapkan dalam pemikiran mereka. Konteks mereka waktu itu dalam penjajahan Romawi. Mereka pikir kerajaan sorga itu adalah datangnya raja yang mendirikan tirani baru, saudara. Dan raja itu adalah Kristus. Konsep ini terus bergelayut dalam pikiran mereka dan mereka nggak paham itu. Itu sebabnya Yesus perlu menggunakan beberapa perumpamaan untuk menjelaskan tentang konsep kerajaan sorga yang benar kepada mereka. Bapak Ibu lihat dalam pasal 13 ini, itu semua. Jadi kerajaan sorga itu seperti ini. Habis itu bilang, jadi kerajaan sorga itu seperti ini.
diulang-ulang lagi. Rasanya kenapa Yesus perlu menggunakan beberapa perumpamaan? Karena Yesus tahu ini murid-murid nggak ngerti. Bahkan kita pun sampai saat ini masih sering gagal paham. Saudara-saudara, Injil Matius menggunakan 32 kali frasa kerajaan sorga, saudara, beririsan dengan kerajaan Allah, begitu ya. Saudara-saudara, frasa ini punya konsep yang penting secara keseluruhan. Ini penting sekali menjelaskan konsep kerajaan Allah secara keseluruhan, kerajaan sorga itu. Kita penting melihat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Yesus pun mengajar para murid dengan berdoa. Dia katakan begini, saudara. Ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kembali lagi para murid dibawa dalam konsep kerajaan. Matius 6 ayat 33, Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari di mana? Cari di Google. Di mana ini kerajaan Allah ini ya? Di pulau mana ini? Di benua mana ini kerajaan Allah ini? Saudara-saudara, singkatnya saudara-saudara, kita pun mengalami kebingungan, betul? Di mana kerajaan Allah? Di mana kerajaan sorga itu? Apakah di sorga? Makanya Yesus bilang, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Diminta untuk dari surga datang ke dunia. Apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris disebutkan reign of God. Bahasa Inggrisnya lagi kingdom of heaven, kerajaan sorga, kerajaan Allah, reign of God. Bicara tentang reign itu bicara tentang daulat, tentang otoritas. Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan saja. Kerajaan sorga, kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana pemerintahan Allah, otoritas Allah ada di tengah-tengah dunia yang terwujud melalui penebusan Kristus Yesus. Allah dalam penebusan Kristus Yesus menaklukkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa dosa yang menggelayuti muka bumi ini, sehingga dosa tidak lagi membelenggu kita. Dosa sudah dilepaskan, rantai iblis sudah dilepaskan belenggunya, maka kita jadi merdeka. Kita dimerdekakan oleh apa? Karena kuasa Allah turun atas kita. Kerajaan sorga turun atas kita semua. Nah, saudara-saudara, bicara tentang kerajaan sorga itu bicara tentang pemerintahan atau kekuasaan Allah. Saudara-saudara, tangkap dulu pesan ini, saudara. Bapak Ibu, simpan dulu bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu bukan bicara tentang geografis. Itu bukan bicara tentang penaklukan gereja ada di sana, gereja ada di sini, tidak. Tapi bicara tentang otoritas, pemerintahan, kuasa Allah, daulat Allah di dalam situasi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga bertanya, kapan ini dinyatakan? Saudara-saudara, kerajaan sorga itu dinyatakan di dalam dua perspektif waktu. Pertama yaitu masa kini, saudara. Waktu masa kini apa? Masa kini itu diterjemahkan begini, bahwa Raja Damai itu telah datang. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nubuatan dulu itu tergenapi. Waktu siapa? Waktu Yesus Kristus hadir, saudara-saudara. Nah, makanya Yohanes Pembaptis, sudah kerajaan sorga sudah dekat. Datangnya Kristus, Raja Damai itu, kerajaannya sedang berkembang. Apa yang dilakukan? Itu kan nubuatan. Yesus pernah mengatakan kan, ada suara yang berseru-seru di padang, ya. Timbunlah tanah yang berlobang, ratakanlah tanah, dan seterusnya, saudara-saudara. Dan itu terwujud ketika engkau mendengarnya, katanya. Artinya saat ini kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kekinian nih, ya Bapak Ibu. Lalu ada konsep masa depan, konsep di mana ketika nanti Kristus Raja itu akan datang kembali, kerajaannya kelak akan disempurnakan. Kedatangan Kristus kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu mungkin ingat perumpamaan Yesus tentang talenta. Betul ya? Tentang uang mina. Itu kan dimulai dengan ada seorang tuan yang membagi-bagikan. Betul? Lalu kemudian tuan itu ngapain? Pergi. Tuan itu pergi. Yang hamba-hambanya yang dikasih talenta tadi bekerja. Dan waktu itu datang kembali tuannya untuk meminta pertanggungjawabannya. Tangkap pesan ini Bapak Ibu ya. Jadi konsep kerajaan sorga itu seperti itu. Kekiniannya waktu datang tuannya, dia kasih. Ini mina, ini talenta, ya pokoknya kerjakan, lipat gandakan. Tetapi ketika dia pergi, nanti dia akan datang lagi. Nah, saudara, artinya begini. Kalau saya tanya begitu, kita yang sekarang ini dengan perumpamaan itu, kita berada di titik mana? Berada di antara dua zaman.
dua masa, yaitu masa kini dan masa datang. Kita ini kalau seperti hamba, kita berada di dalam penantian datangnya Tuhan itu kembali. Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi kita sudah diberikan talenta, kita sudah diberikan mina, kita sedang bekerja saat ini. Suatu saat nanti Tuhan itu akan datang lagi. Bapak Ibu, inilah memahami konsep kerajaan sorga itu yang nggak begitu mudah, sehingga Yesus perlu berkali-kali bikin perumpamaan. Nah, teks yang Matius pasal 13 ini, Yesus sedang dia sedang khusus mengarahkan tentang masa kini, masa depan dari kerajaan Allah tadi. Nah, kita akan melihatnya, saudara-saudara. Seperti apa? Ada 3 yang mau kita lihat, saudara-saudara. Yang pertama, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biji sesawi itu dipakai oleh Yesus itu bukan karena pohonnya dikatakan besar tinggi seperti pohon beringin, bukan. Biji sesawi itu kalau di Yahudi itu dia tingginya paling sekitar paling tinggi 4 meter. Kenapa Yesus ambil perumpamaan biji sesawi itu? Karena bijinya sangat kecil sekali. Bijinya yang sangat kecil sekali, sekitar 2 mm begitulah katanya, kecil sekali. Tetapi ketika dia ditanam, dia bisa sampai tingginya 2 meter atau 4 meter. Dia tidak sampai puluhan meter, bukan. Jadi Yesus sedang bicara begini, saudara, menggambarkan bagaimana lahirnya, munculnya kerajaan Allah itu, yaitu berkembang dari perkara-perkara yang kecil, dari hal-hal yang kecil, lalu kemudian berbuah, lalu kemudian bertumbuh menjadi sebuah hal dan berakhir secara luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Mesias membawa masuk kerajaan Allah itu, namun kerajaannya itu tampaknya begitu kecil pada masa Kristus, saudara. Yesus itu sepertinya tidak berarti secara relatif, terutama dibandingkan dengan keberadaan orang-orang Farisi ahli Taurat. Yesus itu pelayanannya kecil. Oleh karena itu Yesus memilih biji yang paling kecil. Bapak Ibu lihat, Yesus itu punya murid cuma 12, lalu kemudian berkembang jadi 70. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi setelah Roh Kudus hadir, ada pertobatan secara massal, ada 3.000. Lalu kemudian kisah para rasul menceritakan ada macam makai berlipat kali ganda. Saudara, akhirnya kerajaan sorga itu bicara tentang para pengikut Kristus, bicara tentang para murid yang meniru, yang mencontoh karakter Kristus dalam hidupnya dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jumlahnya bahkan lebih besar sampai saat ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini bicara tentang hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita yang mengubah kita, saudara. Apa hal kecil? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terkadang kita juga seringkali menganggap sepele dengan hal doa. Ini contoh kecil saja. Saudara, seringkali ketika kita punya satu keinginan, kita sudah punya planning, kita seringkali mengabaikan doa. Kita seringkali mencoba untuk membuat skema secara logika kita membuat hitung-hitungan secara logika kita, tapi kita mengabaikan sesuatu, yaitu doa. Bapak Ibu, doa itu membawa kita mengalami hadirat Allah, mengalami yang namanya reign of God, otoritas. Saya bicara tadi tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang daulat Allah. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, kita datang kepada Allah, kita mengundang hadirat Allah hadir, dan Dia menyatakan kuasanya, dan Dia bekerja di dalamnya. Itu adalah wujud dari menghadirkan kerajaan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, maka ketika Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapak Ibu, kita dalam doa kita meninggikan Allah kita yang ada di sorga untuk menghadirkannya dalam pergumulan kita di tengah-tengah dunia, saudara. Itulah makna dari doa. Bapak Ibu, ini satu hal yang kecil tetapi berdampak besar dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah sepelekan doa. Yang kedua, saudara, bicara tentang pengalaman ragi, saudara-saudara. Perumpamaan Yesus tentang ragi ini mengajarkan para murid bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang berkembang di luar, tetapi juga dari dalam. Bapak Ibu atau ibu-ibu tahu tentang fungsi ragi. Ragi itu fungsinya kan adalah untuk membuat pengembang, ya. Dia membuat roti dan buat dari berkembang. Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu bicara sesuatu yang meresap dari dalam, sesuatu yang meresap mengubah dari dalam.
Nah, saudara-saudara, dalam ayat 33 Yesus menceritakan perumpamaan tentang ragi ini yang mengubah roti dari dalam keluar, saudara. Bapak Ibu, secara pribadi kerajaan Allah itu adalah sesuatu juga yang bekerja di dalam diri kita. Sebagai benih yang diletakkan kecil dalam diri kita. Dimulai dari dalam hati kita dan perlahan-lahan meresap dalam pikiran kita, lalu keyakinan kita, cinta kita, dan motivasi kita yang mendorong tindakan kita. Bapak Ibu, saya kasih mau contoh gini, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan pelayanan, bicara tentang kerajaan Allah itu tadi, dimulai dengan doa tadi, lalu Bapak Ibu, itu dia masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita. Pelayanan kita digerakkan oleh karena sesuatu masuk dalam pikiran kita, mengubah paradigma kita tentang pelayanan, motivasi kita dan tindakan kita. Ketika kita melakukan pelayanan dengan sebuah keyakinan bahwa ada otoritas Allah bekerja di dalamnya dan kita inilah adalah hambanya, maka kita akan melayani dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Kita tidak akan memunculkan ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak diapresiasi, kita tidak menjadi tersinggung. Ketika mungkin kita disalah mengerti orang pun, kita tahu bahwa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan orang. Ketika kita melayani Tuhan, bukan lagi popularitas kita yang kita inginkan, karena kita tahu bahwa biarlah Allah yang ditinggikan dan dimuliakan, bukan kita. Maka saudara-saudara, ketika pikiran itu merasuki kita, dan itulah yang mendorong kita, memotivasi kita untuk melayani, itulah maksudnya bahwa kerajaan Allah nyata melalui pelayanan kita, saudara. Kerajaan sorga nyata dan terlihat melalui pelayanan kita. Bapak Ibu, perubahan sejati dalam melayani bukan ditentukan dari penampilan luar kita, tetapi dari dalam hati kita yang sudah diperbaharui. Sekali lagi saya katakan, perubahan sejati dalam melayani bukan ditentukan dari penampilan luar kita, tetapi mulai dari dalam hati kita yang sudah diperbaharui. Bapak Ibu, ketika kita mau melayani dengan lebih baik, itu bukan bicara tentang merapikan kosmetik dan lipstik ataupun jas kita, saudara. Itu penting betul, tetapi bukan itu poin utamanya. Tetapi kita perlu menata dan merapikan hati kita, sehingga sungguh-sungguh kerajaan surga dinyatakan melalui pelayanan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, yang kedua, bicara tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, saudara-saudara, dalam perumpamaan ini ada dua tokohnya, saudara. Ada dua kisahnya. Satu, yaitu orang yang menemukan secara tidak sengaja. Tokoh kedua itu yang mencari memang dengan sengaja mutiara, dan dia menemukan mutiara yang sangat berharga. Keduanya memang beda cerita, satu harta, satu mutiara. Tetapi saudara-saudara, yang Yesus masukkan sini adalah responnya sama, saudara. Ketika mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga, mereka melepaskan sesuatu yang lain yang ada pada mereka, sebab mereka tahu ini yang paling berharga, sehingga apa yang mereka miliki itu menjadi tidak berharga lagi. Kenapa? Karena ini sudah yang berharga. Mereka lepas itu untuk memperoleh sesuatu yang paling berharga. Saudara-saudara, tidak ada, mereka nggak dipaksa, mereka tidak ditarik-tarik, mereka tidak dihipnotis, bukan. Mereka tidak dipaksa, tidak disuruh untuk melakukan itu dengan berat hati, tidak. Mereka penuh dengan sukacita melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang sangat berharga yang sudah mereka temukan. Saudara-saudara, perumpamaan ini bukan mengajarkan kita bahwa keselamatan itu dapat dibeli. Keselamatan dalam Kristus itu bukan dapat ditukar dengan uang lalu kita beli, bukan begitu, saudara. Tapi mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang telah benar-benar dan sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus, maka baginya yang lain itu tidak ada apa-apanya. Saudara ingat, Paulus pernah mengatakan gini, ketika dia mengenal Kristus, maka pengenalanku akan yang lama itu kuanggap apa? Sampah. Paulus itu menganggap ketika aku bertemu dengan Kristus, maka pengetahuanku, pengalamanku yang lalu itu kuanggap sampah. Artinya, Bapak Ibu, bukan berarti Paulus mengatakan itu nggak berguna, nggak perlu, nggak. Artinya dia mengatakan gini, Kristuslah harta yang paling berharga. Untuk dia,
aku mau rela melepaskan semua apa yang kumiliki, titelku, jabatanku, dan hartaku. Saudara, satu kali seorang pemuda datang bertemu Yesus dan dia mau ikut Yesus. Dia mengatakan apa? Aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Yesus bilang gini, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu, Guru? Bayangkan Bapak Ibu, ini pemuda ini, orang muda ini sudah begitu sangat salehnya. Dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita dikatakan dia rajin gereja, dia rajin memberikan persembahan, persepuluhan, menyumbang, baik sekali lah. Tapi Yesus bilang, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual semua hartamu dan ikut aku. Saudara, itu membuat hatinya gundah gulana. Saudara, seringkali sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita itu yang membuat kita sulit sekali untuk boleh ngikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengatakan bahwa ketika kedua orang ini bertemu dengan sesuatu yang berharga, maka dia meninggalkan yang lain. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita adalah saat ini bukan lagi apa yang harus saya korbankan demi Kristus. Saudara, kalau bicara tentang apa yang saya harus korbankan demi Kristus, itu berarti kita merasa rugi, betul ya? Kalau kita mengatakan aku mengorbankan sesuatu, itu berarti bicara tentang aku rugi kalau memberikan ini, berkorban itu. Tapi pertanyaan itu diubah, saudara. Pertanyaan adalah, apakah Kristus telah benar-benar menjadi harta yang paling berharga dalam hidupku? Kalau pertanyaan kedua itu, kalau kita memang benar-benar menjadikan Kristus paling berharga dalam hidupku, maka yang lain ini ketika itu tidak ada, kita tidak merasa rugi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, dan ini selalu, kalau perumpamaan itu Bapak Ibu lihat memang konsepnya selalu ada awal dan akhir. Saudara, ini jelas sekali dalam beberapa perumpamaan Yesus mengatakan ada endingnya hidup ini, saudara. Dia mengatakan itu seperti jala besar. Dalam TB1 disebutkan pukat, tapi dalam TB2 disebutkan jala besar. Saudara-saudara, mungkin kalau pukat dalam bayangan kita pukat modern ya, pakai mesin gitu. Tapi kalau dalam tradisi yang tradisional itu biasanya jala besar itu biasanya diikatkan di dua perahu gitu ya, dua perahu besar yang mungkin bentangannya itu 4 meter ke dalam di danau, lalu mereka tarik bersama-sama begitu ya, begitu panjang. Begitu mereka kumpulkan dan nanti mereka tarik sampai ke pantai, dan ikan-ikan yang apapun yang ngumpul di situ mereka akan tarik dan tangkap. Di pantai lah mereka nanti baru pilah-pilah mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak. Nah, saudara-saudara, perumpamaan Yesus ini mengajarkan tentang sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan sekali lagi, mengingatkan konsep adanya kerajaan sorga, neraka itu bukan isapan jempol belaka. Tentang penghakiman kelak, tentang kehidupan kekal dan kebinasaan kekal, itu bukan omong-omong doang. Ini yang bicara berkali-kali adalah Yesus, saudara. Dan dia harus tegaskan kembali kepada para murid, akan ada akhirnya, dan semua itu sama, Bapak Ibu. Kalau kita kemarin khotbah yang kemarin itu lalang di antara gandum, ujungnya kan ada tunggu masa penuaian, masa panen, dipisahkan. Juga perumpamaan-perumpamaan lain tetap akan ada penghakiman. Dan saat ini dia mengatakan seperti jala besar, dikumpulkan semua masuk. Yang baik, yang tidak baik, semua masuk. Seperti lalang di antara gandum, semua ditanam, munculkan situ. Tetapi pada akhirnya akan ada masa penghakiman. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, Matius 13 ini mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa pada akhirnya nanti mereka yang benar, mereka yang taat akan firman Tuhan, mereka lah yang akan dipilih, dipisahkan untuk menerima hidup kekal. Sedangkan mereka yang jahat, yang mungkin masih dibiarkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini, mereka akan menerima hukuman kekal. Saudara-saudara, berdasarkan Matius pasal 13 ini, saudara, marilah kita dengan rendah hati, mari kita menerima pesannya dengan jelas. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk dapat menemukan harta yang paling berharga itu, yaitu Kristus, saudara. Saya mau katakan, sekalipun kita ada dalam ruangan ini bersama-sama, banyak sekali penghalang-penghalang untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Dan kita nggak menemukan harta berharga itu,
maka pulang dari tempat ini pun kita sepertinya tidak menemukan apa-apa. Saudara-saudara, kita diminta untuk menyadari bahwa harta itu sepertinya terpendam, dan kita perlu menggali dan benar-benar menggali dan menemukannya, sehingga ketika pulang dari tempat ini kita pulang membawa sukacita, seperti kita menemukan sebuah harta karun yang paling berharga. Bapak Ibu, mungkin kalau kebiasaan di Natal ada door prize, anggaplah kita saat ini semua dapat door prize-nya. Door prize-nya apa? Kita bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kita menunjukkan wajah yang sukacita. Jangan ada lagi nanti keluar dari pintu ini, buka kaca mobil pun wajah kita masih tetap seperti yang dulu, ya. Marcella, tahu Marcella kan? Marsak selalu. Masuk gereja wajahnya ketat, pulang gereja wajahnya masih ketat. Sampai di rumah suami atau istrinya nggak ke gereja, nengok, wih, suaminya nggak ke gereja malah ketawa-ketawa. Kita yang pulang dari gereja, muka kita seram banget. Dia bilangnya, mana lebih baik, ke gereja atau enggak? Ya kan? Saudara-saudara, mari ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, sumringah semangat seperti itu. Bukan harta, saudara, bukan harta, bukan emas, perak, dan barang yang fana tadi dikatakan. Tetapi kita mengalami Kristus, harta yang paling berharga. Engkaulah Tuhan. Aku berjumpa dengan Engkau hari ini. Saudara-saudara, terima anugerahnya. Saya katakan tadi, bersyukurlah kita Bapak Ibu. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ada begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan itu Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang ada di luar sana ingin merasakan seperti kita. Duduk bersama dengan keluarga seperti ini, ya. Abang Situmorang bersama dengan istri. Kalau tiap minggu bisa kayak gini Abang ya. Ini suatu sukacita. Kita rindu seperti itu. Keluarga lepas keluarga duduk bersama-sama. Ya, kami minggu depan anak kami satu sudah kuliah. Manfaatkanlah Bapak Ibu. Ketika kita masih bisa bersama dengan anak-anak kita beribadah. Mari, ini anugerah dari Tuhan. Ini suatu sukacita. Ada masanya nanti orang yang di samping kita, istri kita pun sudah tidak ada, suami kita pun sudah tidak ada. Tetapi Kristus tetap ada dalam hatimu. Itulah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, harta yang paling berharga. Tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini, jangan keraskan hatimu terhadap Dia. Jangan memberi persembahan sekedar simbolis di tengah kekayaan materi yang kau miliki di dunia ini. Mari, bukan hanya hartamu, tapi hati dan pikiranmu pun kau persembahkan ke Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, bagi kita yang sudah telah dengan rendah hati dan penuh sukacita menangkap pesan tentang kerajaan sorga ini, mari dengan penuh keyakinan pulang dari tempat ini, sebarkanlah pesan kerajaan Allah ini. Ingat Bapak Ibu, tanpa sadar jaring penghakiman itu sedang ditarik pelan-pelan menuju pantai. Jaring penghakiman itu sedang ditarik pelan-pelan. Kita tidak tahu kapan tiba waktunya. Apakah kita dipisahkan menjadi pribadi yang baik, atau kita menjadi pribadi yang dibuang untuk dibakar. Hari ini kita juga menerima anggota jemaat baru. Kami berharap Bapak Ibu yang menjadi anggota jemaat baru di gereja ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman, sungguh-sungguh dalam beribadah, aktif dalam persekutuan, bukan hanya sekedar masuk dalam penerimaan, tetapi sungguh-sungguh juga hidup di dalam persekutuan ini, bertumbuh bersama dengan jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sudah memberkati kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa anugerah terbesar yang kami terima adalah ketika Kristus Yesus mati menembus dosa-dosa kami, dan kami menerima hidup yang kekal di dalam Dikau. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati dalam syafaat kami hari ini. Engkau memberkati pertumbuhan iman umat-Mu. Berkatilah Tuhan untuk anak-anak kami, untuk seluruh rumah tangga keluarga kami, suami istri, hidup dalam kerukunan dan harmonis. Berkati juga Tuhan untuk jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga hati mereka, mungkin rohani mereka pun mengalami sakit saat ini Bapa. Banyak kegundahan, banyak kegalauan, kecewa yang membuat mereka jauh dari Tuhan.
Kami berdoa untuk mereka saat ini Bapa. Lembutkan hati mereka, jamah lawat mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati juga pertambahan jiwa baru di tengah-tengah jemaat ini. Engkau memberkati setiap kalinya dalam keiman kami yang makin bertumbuh, kami mempraktekkan hidup dalam kasih, sehingga sebagaimana firman Tuhan mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dalam bilangan orang percaya. Kami rindu Tuhan persekutuan kami yang hangat penuh dengan cinta kasih. Itu yang membuat orang juga semakin rindu dan tertarik untuk menikmati anugerah Tuhan melalui persekutuan ini. Berkati anak-anak kami dalam pekerjaan, berkati mereka juga yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan terbaik. Juga anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan berangkat untuk kuliah di luar kota. Kami berdoa melepas mereka dengan berkat. Biarlah Tuhan memberkati, anugerahkan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan. Jauhkanlah mereka dari pergaulan yang buruk dan menyesatkan, yang membinasakan. Tuntun pimpinlah mereka sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Mereka mengabdikan hidup mereka, bahkan ilmu pengetahuan yang mereka terima untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga untuk pelayanan di pos pelayanan di Resort Getsemani, pos-pos pelayanan Air Manganyau, Sebayur, Arga Makmur, Simpang Batu. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati para pengurus juga sehati sepikir sehingga mereka boleh terus menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan pisah sambut di Arga Makmur siang ini. Kiranya Tuhan memberkati prosesnya. Kau berkati hamba-Mu yang diutus untuk meninggalkan ladang pelayanan di Arga Makmur. Memberkati juga hamba-Mu Guru Widodo yang akan masuk dalam pelayanan di sana. Tuhan urapi, berkati mereka semua dalam pekerjaan di ladang Tuhan, sehingga kami sama-sama mengingat ini bukan milik kami, tetapi milik Tuhan yang dipercayakan untuk kami gembalakan. Dan biarlah kami menggembalakan umat Tuhan ini dengan penuh sukacita dan dalam roh takut akan Dikau saja Bapa. Tuhan berkati juga rencana renovasi gereja-Mu. Kami terus bertelut memohon belas kasihan pertolongan Tuhan. Engkau kiranya memberkati, mencukupkan dana yang kami perlukan. Engkau memberkati, mengurapi para panitia yang bekerja. Berikan kesehatian bagi kami Tuhan. Engkau yang hancurkan segala roh-roh yang memecah kami, roh-roh iblis yang terus berusaha menghancurkan persekutuan di antara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus duduk bersama sehati sepikir, boleh bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Berkati para pemimpin kami, presiden, kabinet, hikmat Tuhan kiranya menyertai mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami ini sungguh-sungguh bersumber dari Dikau ya Allah, sungguh-sungguh bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk para penegak hukum, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka semua roh yang sungguh-sungguh mau menjauhkan diri dari segala godaan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka-mereka yang memiliki kekuatan kekuasaan dalam penegakan hukum. Urapi mereka Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu yang duduk di kursi pemerintahan bahkan juga sebagai penegak hukum, supaya di dalam integritas mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk menampi setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dunia ini, terlebih melanggar hukum Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk kota Bengkulu ini. Kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami, gubernur dan juga wali kota. Berkatilah dengan jajarannya, supaya hikmat Tuhan yang menyertai mereka mengambil setiap kebijakan. Kami berdoa juga untuk Bengkulu, jauhkanlah kami dari bencana alam, gempa bumi, badai, tsunami ataupun banjir dan tanah longsor. Tuhan lindungi kami, berkati Bengkulu ini Bapa, supaya Bengkulu ini terus boleh menjadi tempat di mana kami boleh berdiam dengan tenang, hidup rukun bersama dengan umat yang lain. Bahkan kami boleh terus menikmati indahnya ciptaan Tuhan di tengah-tengah kota kami Bengkulu ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.